Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah statika dan dinamika mesin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang getaran. Nah, sebetulnya materi getaran ini sangat banyak ya, bisa sampai gelombang ya. Namun pada perkuliahan hari ini ya, karena kita memang dibatasi oleh waktu dari kampus memberikan waktu perkuliahan terakhir sampai Sabtu ini. Karena minggu depan kalian sudah minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi sudah UAS, maka materi getaran hanya saya berikan dasarnya saja, ya. Nah, di sekolah dulu kita sudah belajar tentang getaran, ya, di mana getaran merupakan suatu gerakan bolak-balik, ya, atau osilasi di sekitar titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi di benda itu berada di tengah, ya, tidak ke kanan maupun ke kiri seperti bandul, ya. Kemudian ke atas maupun ke bawah seperti pegas. Jadi letaknya di tengah-tengah, ya. Ketika tidak ada gaya yang bekerja. Nah, pada umumnya setiap benda dapat melakukan getaran, ya. Tidak hanya pegas, bandul maupun gendang, ya. Semua benda bisa melakukan getaran. Contohnya yaitu mesin, mesin mobil maupun mesin motor. Nah, ketika mesin mobil atau motor itu dihidupkan, ya, piston akan bergerak naik turun akibat pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Nah, akibat gerakan naik turun tersebut, maka terjadilah getaran di dalam mesin. Itu menggerakkan gear, ya, kopling dan lain sebagainya. Nah, maka mesin tersebut supaya getarannya tidak diteruskan ke rangka dan sampai ke orang atau pengendaranya, maka diberikan yang namanya peredam. Ya. Karena getaran bagi manusia itu merupakan suatu masalah ya kalau kaitannya dengan ergonomi itu. Ya, maka harus diberikan getaran. Karena kalau kena tangan atau badan itu akan menimbulkan yang namanya kesemutan. Ya, ya. Kalau tidak percaya nanti ketika kalian memegang benda yang bergetar, contohnya kalau orang melihat orang-orang yang bekerja pada membuat aspal, beton, ya itu kan kalau mau mengebor, membongkar aspalnya kan dia memakai kayak mesin penutup penutup ya atau pemahat supaya aspalnya itu kan tidak supaya aspalnya itu bisa hancur menggunakan mesin pemahat. Nah, itu kalau kena tangan pasti bergetar. Nah, kalau tangannya kita bergetar secara terus, maka akan menimbulkan seperti kesemutan, ya, kemudian sakit dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik kesetimbangan. Nah, kemudian jenis getaran. Nah, jenis getaran itu di apa? Dikategorikan menjadi dua jenis ya berdasarkan gayanya. Yang pertama adalah getaran bebas. Nah, getaran bebas merupakan getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Jadi, gaya awal tersebut hanya sebagai pemicu supaya benda itu bergetar. Nah, getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat benda tersebut bergetar. Nah, contohnya di sini adalah bandul yang ditarik dari keadaan setimbang lalu dilepaskan hingga bandul bergerak ke kanan maupun ke kiri. Ya. Kemudian getaran paksa. Getaran paksa merupakan suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Nah, contohnya di sini secara paksa ini contohnya itu getaran gedung pada saat terjadinya gempa bumi. Nah, sehingga gedung tersebut bergetar. Kalau gedung tersebut tidak mampu menerima getaran, maka akan roboh. Ya, berbeda dengan gedung-gedung yang ada di
Jepang. Nah, Jepang itu gedung-gedungnya sudah dilengkapi dengan apa namanya alat peredam getaran. Yang memang gedungnya diciptakan bisa bergoyang kanan dan ke kiri atau bergetar ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga apabila terjadi gempa, gedung-gedung di Jepang itu hanya bahasanya itu bergetar atau bergerak ke kanan dan ke kiri saja. Ya, tidak sampai roboh. Ya, kalau di Indonesia, model gedung seperti ini jarang kita temui. Yang paling sering itu di Jepang. Karena memang Jepang itu ya setiap harinya bahkan setiap minggunya itu kadang terjadi yang namanya gempa bumi. Ya, itu. Struktur rumahnya juga memakai kayu kan. Kalau kita lihat di Doraemon ya filmnya, itu juga memakai kayu. Ya. Memang rumahnya juga didesain seperti itu untuk tahan gempa. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya getaran. Karena getaran terjadi dengan teratur, ya. Getaran sering juga disebut dengan gerak periodik, ya. Kuat atau lemahnya getaran benda dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Jumlah energi atau jumlah gaya yang diberikan. Dan semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Nah, jadi apa namanya getaran itu berbanding lurus dengan energi yang diberikan atau gaya yang diberikan. Jika energinya semakin besar, ya maka getarannya juga semakin besar. Nah, satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Ya, misal dari ke kanan ke kiri, ya, dari kiri ke kanan, kemudian balik ke kiri lagi. Ya, seperti itu. Atau dari atas ke bawah, kemudian kembali ke atas lagi. Ini contohnya gas. Ya, itu. Nah, kemudian amplitudo. Ya. Amplitudo merupakan jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini misal titik setimbangnya di titik B ini. Kemudian bandul bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, jarak B ke A maupun jarak B ke C ini merupakan amplitudo. Ya. Kemudian kalau pada pegas, ini contohnya dari titik A. Ini bergetar ke bawah sampai titik B. Kemudian karena pegas ini punya sifat atau apa namanya gaya tarik ini narik-tarik sampai ke atas, ya, sampai ke titik C. Kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, jarak dari A ke B dan A ke C itu juga namanya amplitudo. Ya, itu. Nah, kemudian frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Nah, jadi banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik dinamakan frekuensi. Satuannya adalah hertz atau disingkat Hz. Nah, frekuensi disimbolkan dengan huruf F. Untuk mencari persamaan frekuensi, maka digunakan rumus seperti ini. F sama dengan N per T. Di mana N-nya itu adalah jumlah getaran dibagi T atau waktu. Seperti itu. Nah, kemudian periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Ya. Satu periode dalam sistem internasional adalah sekon. Ya, satuannya periode dalam SI itu adalah sekon atau detik. Ya. Periode disimbolkan dengan huruf T. Ya. Persamaannya adalah sebagai berikut. T, yaitu T besar adalah periode, sama dengan T kecil waktu dibagi jumlah getaran N. Ya. Nah, kemudian hubungan antara periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi saling berhubungan dan bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Demikian pula sebaliknya, frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Maka, ya dengan prinsip tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Ya. Itu untuk persamaannya. Ya. Nah, ini contoh kasusnya ya. Gambar di samping menunjukkan ayunan bandul sederhana. Jika waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergerak dari A ke C ya, adalah 1 per 20 detik, maka periode ayunan bandul tersebut adalah nah,
Penyelesaiannya seperti ini. Karena A ke C itu sama dengan setengah T atau setengah periode. Karena kan satu periode berarti dari titik A ini ke C, kemudian balik lagi ke titik A. Ini namanya satu periode. Karena dari A ke C saja, maka di sini setengah T karena setengah periode. Ya, itu. Nah, maka di sini T-nya sama dengan 2 kali waktu A ke C. Maka T-nya ya 2 kali 1/20 ya. Maka tinggal dikalikan. T sama dengan 2 kali 1/20 sehingga hasilnya adalah 1/10 ya. Atau itu hasilnya 2/20 ya. Ini disederhanakan menjadi 1/10. Nah, maka periode ayunannya adalah 1/10 detik ya. Itu. Jadi seperti itu ya untuk periode ya. Periode merupakan satu kali gerakan penuhnya dari A ke C, kemudian balik lagi ke A itu namanya periode. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan semoga nanti UASnya juga bisa berjalan dengan lancar, bisa mengerjakan, ya nilainya juga bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.